Halo semua, selamat datang di tutorial pengajuan dan pengisian data petugas antar kerja atau PAK pada aplikasi pengantar kerja. Video ini disusun sebagai panduan bagi petugas antar kerja dalam melakukan proses pendataan dan pengisian data pribadi. Sebelum memulai pengajuan dan pengisian data pribadi, pastikan para petugas antar kerja telah memiliki akun yang sudah terdaftar pada aplikasi Siap Kerja berupa username dan password. Selain itu, perlu disiapkan beberapa dokumen maupun data sebagai berikut. Pada pengisian data, Anda menemukan tanda seperti ini, maka data tersebut merupakan data yang wajib diisi dengan lengkap dan benar. Sekarang, mari kita mulai. Berikut alamat web aplikasi e-pengantar kerja, yaitu https://e-pengantarkerja.kemenaker.go.id atau bisa juga dengan scan barcode berikut. Pertama, ketik alamat web e-pengantarkerja.kemenaker.go.id pada kolom pencarian dan langsung masuk pada halaman utama aplikasi. Lanjut klik masuk untuk pemilihan peran. Pilih peran sebagai petugas antar kerja dan klik daftar untuk melanjutkan. Inilah beranda pada aplikasi e-pengantar kerja masing-masing petugas antar kerja. Dan silakan lakukan pengecekan data yang muncul pada profil. Untuk pengajuan awal, silakan klik unggah SK penetapan PAK dan pilih SK penetapan PAK dan dilanjutkan dengan klik open, lalu akan memunculkan kolom pemilihan provinsi wilayah kerja yang bisa dipilih berdasarkan provinsi wilayah kerja petugas antar kerja, serta diakhiri dengan klik tombol upload. Selanjutnya, pengajuan Anda akan dilakukan verifikasi oleh admin dan pemberitahuan akan dikirimkan lewat email masing-masing PAK. Dan jika hendak melihat SK yang sudah di-upload, klik lihat file dan file SK akan muncul. Berikut contoh email pemberitahuan hasil verifikasi yang masuk ke email masing-masing petugas antar kerja yang menyatakan pengajuan sebagai petugas antar kerja telah disetujui. Setelah menerima email persetujuan pengajuan petugas antar kerja, silakan buka kembali aplikasi e-pengantar kerja dan lakukan kembali masuk ke akun masing-masing petugas antar kerja. Selain melalui email, pada halaman beranda juga terdapat satu notifikasi yang dapat dilihat dan menampilkan persetujuan pengajuan petugas antar kerja, dan juga terlihat bahwa pengajuan telah terverifikasi. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melengkapi biodata atau data diri petugas antar kerja. Isilah data dengan lengkap dan benar. Pada kolom NIP, isi dengan nomor induk pegawai atau ketik strip. Selanjutnya, ketik nama lengkap petugas antar kerja beserta gelar pada kolom nama. Pilih jenis kelamin, ketik tempat lahir pada kolom tempat lahir, lalu pilih tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan cara mengklik gambar kalender yang terdapat pada kolom tanggal lahir dengan memilih tahun lahir terlebih dahulu. Lanjut, pilih status pernikahan dan ketik nomor handphone yang masih aktif digunakan pada kolom nomor telepon atau HP. Selanjutnya, ketik email pada kolom email. Belum selesai di situ, kita lanjut ke bagian pengisian alamat dengan memilih provinsi terlebih dahulu, dilanjutkan pemilihan kota, lalu pemilihan kecamatan, dan pemilihan kelurahan, dilanjutkan dengan mengetik kode pos pada kolom kode pos, serta pengisian kolom alamat dengan nama jalan, nomor rumah, dan RT beserta RW jika ada. Jangan lupa juga untuk upload foto pribadi dengan mengklik post file. Pilih foto yang akan menjadi foto profil dan klik open, dan klik simpan, dan lanjutkan untuk pengisian data berikutnya. Sekarang kita masuk pada pengisian data instansi. Terlebih dahulu pilih jenis instansi. Ketik nama instansi pada kolom instansi. Ketik unit organisasi petugas antar kerja di instansi, lalu lokasi kerja petugas antar kerja. Lanjut pengisian alamat instansi dengan memilih provinsi, dilanjutkan pemilihan kota, lalu pemilihan kecamatan,
dan pemilihan kelurahan, dilanjutkan dengan mengetik kode pos pada kolom kode pos, serta pengisian kolom alamat dengan nama jalan, nomor gedung, dan RT beserta RW jika ada. Ketik nomor telepon instansi pada kolom nomor telepon, serta email instansi yang digunakan pada kolom email. Jika data instansi sudah benar, silahkan klik simpan dan lanjutkan. Mari kita lanjutkan pengisian data riwayat pendidikan dengan klik tambah data, pilih tingkat pendidikan, nama perguruan tinggi atau sekolah. Lalu ketik fakultas, dan jika tidak ada bisa klik strip. Lanjut ketik program studi, dan jika tidak ada bisa ketik strip dan ketik tahun lulus pada kolom tahun lulus. Jika data sudah benar dan lengkap, lanjut klik simpan. Jika ingin tambah tingkat pendidikan, klik tambah data. Dan jika ingin merubah data, klik logo pensil, menghapus data, klik logo tong sampah. Jika selesai, klik simpan dan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada pengisian data riwayat pangkat dan golongan. Untuk PAK non-ASN, pengisian data riwayat pangkat dan golongan dapat dilewati dengan langsung klik lanjutkan. Untuk mengisi data riwayat pangkat dan golongan dengan klik tambah data. Lalu pilih nama pangkat petugas antar kerja. Ketik tanggal, bulan, dan tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan atau TMT, serta ketik nomor SK pengangkatan pada kolom nomor SK. Lanjut upload SK dengan klik pause file dan pilih SK pengangkatan yang dimiliki dan klik open dan lanjut klik simpan. Jika ingin tambah riwayat pangkat dan golongan, silakan klik tambah data. Dan jika ingin merubah data yang sudah diinput, klik logo pensil. Menghapus data, klik logo tong sampah. Jika selesai, klik lanjutkan. Mari kita lanjutkan untuk pengisian data riwayat pelatihan Bimtek. Untuk menambahkan data, klik tambah data. Silahkan pilih bidang pelatihan atau Bimtek. Lanjut ketik nama bidang. Lalu ketik bulan dan tahun pelaksanaan pelatihan atau Bimtek dan sertakan juga nomor sertifikat pada kolom nomor sertifikat. Upload sertifikat dengan klik pause file. Pilih sertifikat yang dimiliki dan klik open, lalu klik simpan. Jika ingin tambah riwayat pelatihan dan Bimtek, klik tambah data. Dan jika ingin merubah data yang sudah diinput, klik logo pensil, menghapus data, klik logo tong sampah. Terakhir klik selesai jika pengisian data telah benar. Itulah cara pengisian data petugas antar kerja pada aplikasi e-pengantar kerja. Pada beranda aplikasi, akan tertera presentasi pengisian biodata petugas antar kerja, foto profil, dan data yang sudah dilengkapi. Selain itu, pada beranda aplikasi juga tertera informasi lainnya yang dapat diakses petugas antar kerja, seperti pelatihan, pemetaan kompetensi, uji kom, dan lain-lain. Sekian saja tutorial pengajuan dan pengisian data petugas antar kerja pada aplikasi e-pengantar kerja. Dengan pendataan ini, nantinya tersedianya basis data terintegrasi guna mendukung pembinaan berkelanjutan kepada seluruh petugas antar kerja yang terdata, sehingga kompetensi dan profesionalisme terus berkembang, yang pada akhirnya mewujudkan layanan penempatan tenaga kerja yang lebih profesional, efektif, dan berkualitas untuk membantu mengurangi pengangguran di Indonesia. Terima kasih.